Banyak orang menabung dengan satu niat yang sangat mulia. Mereka ingin keluarganya aman di masa depan. Mereka menahan keinginan, bekerja lebih keras, dan terus menyisihkan uang. Karena percaya suatu hari nanti, semua pengorbanan itu akan membuat hidup lebih tenang. Tapi ada satu hal yang jarang disadari. Saat kamu sibuk mengamankan masa depan keluargamu, tanpa sadar, kamu juga bisa sedang menukar waktu terbaik untuk hadir di kehidupan mereka, sekarang. Dan masa itu tidak bisa diulang. Kalau kamu sudah siap, ayo kita isi ulang. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan menabung. Sejak kecil kita diajarkan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang aman, punya tabungan, punya dana darurat, dan punya rencana untuk masa depan. Dan di dunia yang penuh ketidakpastian seperti sekarang, keinginan untuk merasa aman secara finansial itu sangat manusiawi. Masalahnya bukan pada menabungnya. Masalahnya muncul ketika rasa aman itu tidak pernah punya garis akhir, sampai kita mulai menunda banyak hal dalam hidup. Menunda pengalaman yang hanya bermakna saat tubuh masih kuat. Menunda waktu bersama orang yang sedang berada di fase paling membutuhkan kita. Bahkan tanpa sadar, menunda hidup, sampai suatu hari nanti ketika kita akhirnya merasa cukup aman, justru banyak hal yang sudah tidak bisa diulang lagi. Dan di titik itulah, uang yang seharusnya menjadi alat untuk menjalani kehidupan, perlahan berubah menjadi tujuan hidup itu sendiri. Banyak orang percaya bahwa semakin besar tabungan mereka, semakin tenang hidup yang akan mereka rasakan. Dan secara logika, itu terdengar benar. Karena uang memang bisa melindungi kita dari banyak masalah. Tapi ada sebuah perubahan yang sering terjadi tanpa disadari. Semakin besar tabungan seseorang, kadang bukan semakin tenang yang muncul, melainkan semakin besar rasa takut untuk kehilangan. Uang yang dulu ditabung untuk memberi rasa aman, perlahan berubah menjadi sesuatu yang terlalu berharga untuk disentuh. Dan tanpa sadar, menabung bukan lagi tentang melindungi hidup, tapi tentang melindungi angka. Banyak orang menunda menikmati hidup dengan satu alasan sederhana. Mereka ingin melakukannya nanti, saat kondisi finansial sudah benar-benar aman. Secara logika, itu terdengar bijak. Tapi ada satu hal yang sering terlupakan. Uang memang bisa disimpan untuk masa depan, namun energi hidup kita tidak bisa. Ada pengalaman yang hanya terasa bermakna ketika tubuh masih kuat dan rasa ingin mencoba masih besar, seperti mendaki gunung, menjelajah tempat baru dengan spontan, atau melakukan hal-hal yang dulu terasa menantang. Backpacker keliling Indonesia akan terasa sangat menyenangkan di usia 20-an, namun akan sangat menyiksa di usia 60-an. Di usia muda, mungkin kita belum punya banyak uang, tapi kita punya tenaga, keberanian, dan waktu. Di usia yang lebih mapan, uang memang lebih tersedia, tapi seringkali tubuh tidak lagi sekuat dulu, energi tidak lagi sebesar dulu, dan banyak hal yang dulu ingin dicoba sudah tidak lagi terasa relevan. Dan disitulah ironi yang sering terjadi. Banyak orang berhasil menyimpan uang untuk masa depan, tapi tanpa sadar kehilangan masa terbaik untuk menikmati hidup itu sendiri. Selain energi, ada hal lain yang juga tidak bisa disimpan seperti uang, yaitu momen bersama orang-orang terdekat kita. Banyak orang menabung dengan niat yang sangat mulia. Mereka ingin memastikan keluarganya hidup aman dan nyaman di masa depan. Mereka bekerja lebih keras, mengambil lembur, menahan waktu libur, dan terus meyakinkan diri bahwa semua pengorbanan itu demi keluarga. Padahal, bagi seorang anak, kebahagiaan tidak selalu datang dari hal yang besar dan mahal. Mengajak mereka berjalan-jalan ke taman hiburan, bermain seharian, tertawa bersama, mungkin terlihat sederhana, bahkan mungkin dilakukan saat kondisi keuangan belum benar-benar mapan. Namun justru disitulah nilai yang tidak tergantikan itu berada. Karena momen seperti itu hanya bermakna ketika mereka masih anak-anak, ketika mereka masih memegang tangan kita dengan erat, dan masih menunggu kita untuk hadir di setiap langkah kecil mereka. Dan seringkali, ketika seseorang akhirnya merasa cukup aman secara finansial, anak-anaknya sudah tumbuh dewasa, sudah punya dunianya sendiri, dan momen-momen yang dulu ingin dikejar tidak bisa diputar ulang. Saat itu, uang mungkin ada, tapi waktu terbaik untuk menggunakannya sudah jauh terlewat begitu saja. Mungkin sekarang ada yang berpikir, bukankah justru bagus kalau kita bisa meninggalkan warisan sebanyak mungkin untuk anak-anak kita? Dan itu memang terdengar sangat masuk akal.
Banyak orang menabung seumur hidup dengan keyakinan bahwa suatu hari nanti ketika mereka sudah tiada, anak-anak mereka akan menerima sesuatu yang besar sebagai bukti cinta dan tanggung jawab terakhir. Namun jarang yang memikirkan satu realitas sederhana. Jika seseorang meninggal di usia sekitar 80 tahun, besar kemungkinan anak-anaknya sudah berada di usia 50 tahun. Di usia itu sebagian besar orang tidak lagi berada di fase membangun hidup, melainkan di fase menjaga stabilitas dan bertahan. Warisan yang datang di titik itu memang bisa memberi kenyamanan, tetapi jarang benar-benar mengubah arah kehidupan mereka. Bandingkan jika sebagian kekayaan itu diberikan jauh lebih awal, saat anak masih berada di usia produktif, misalnya di usia 30 tahun. Di fase itu, uang yang sama bisa menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Bisa menjadi modal usaha, bisa menjadi pondasi untuk membangun rumah mereka sendiri. Dan yang sering tidak disadari, ketika kita memberi di waktu yang tepat, kita tidak hanya melihat dampak dari uang itu, tetapi juga masih bisa melihat anak-anak kita tumbuh, berjuang, dan merasakan kebahagiaan dari kesempatan yang mereka miliki. Kita bahkan masih ada di sana untuk membimbing mereka ketika mereka melakukan kesalahan, mengarahkan ketika mereka tersesat, dan benar-benar menjadi bagian dari perjalanan hidup yang kita bantu bangun. Disitulah ironi yang sering terjadi. Banyak orang menunda mendistribusikan kekayaannya demi masa depan, tanpa menyadari bahwa nilai terbesar uang bukan hanya pada jumlahnya, tetapi pada timing yang tepat untuk digunakan. Pada akhirnya, jebakan oversaving bukan benar-benar tentang uang, melainkan tentang satu momen yang paling ditakuti banyak orang, yaitu ketika mereka sampai di usia tua, memiliki cukup uang, tetapi menyadari ada banyak bagian hidup yang tidak pernah sempat dijalani. Banyak orang membayangkan masa tua sebagai waktu untuk menikmati hasil kerja keras seumur hidup. Namun realitanya sering tidak sesederhana itu. Di usia lanjut, tubuh dan energi tidak lagi sekuat dulu. Orang-orang yang dulu ingin kita habiskan waktu bersama sudah memiliki kehidupan mereka masing-masing. Dan hal-hal yang dulu terasa ingin sekali dilakukan, perlahan berubah menjadi cerita tentang sesuatu yang seharusnya pernah dicoba. Di saat itu uang memang masih ada, namun uang tidak bisa membeli kembali waktu yang telah lewat, tidak bisa mengulang momen yang sudah berlalu, dan tidak bisa mengembalikan kesempatan hidup yang pernah ditunda. Dan disitulah banyak orang menyadari satu hal yang pahit. Resiko terbesar dalam hidup bukanlah kehabisan uang, melainkan kehabisan waktu tanpa pernah benar-benar sempat hidup sepenuhnya. Sekarang, penting untuk diingat, masalahnya bukan pada menabung itu sendiri. Menabung tetaplah sesuatu yang sehat dan perlu, karena rasa aman secara finansial memang memberi kita perlindungan dan ketenangan dalam hidup. Yang sering menjadi jebakan adalah ketika rasa aman itu tidak pernah memiliki batas yang jelas. Ketika kita terus merasa belum cukup, terus menunda menikmati hidup, dan tanpa sadar menjadikan uang sebagai tujuan akhir, bukan lagi sebagai alat. Padahal pada dasarnya, uang diciptakan untuk memberi pilihan, memberi fleksibilitas, dan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik. Dan di titik itulah, cara pandang yang lebih sehat mulai muncul. Ketika kebutuhan dasar sudah aman dan stabilitas hidup sudah terjaga, uang seharusnya perlahan berubah fungsi, bukan lagi sekedar alat perlindungan, melainkan alat untuk benar-benar menjalani hidup. Untuk menghindari jebakan oversaving, yang dibutuhkan sebenarnya bukan lebih banyak uang, melainkan batas yang jelas tentang rasa aman. Sebuah titik di mana kita bisa mengatakan pada diri sendiri, ini sudah cukup untuk melindungi hidupku. Ketika kebutuhan dasar sudah terpenuhi dan stabilitas finansial sudah terjaga, cara pandang terhadap uang seharusnya mulai berubah. Uang tidak lagi hanya dilihat sebagai sesuatu yang harus terus ditumpuk, melainkan sebagai ruang fleksibilitas untuk menjalani hidup. Sebagian orang menyebutnya sebagai play money, yaitu dana yang secara sadar dialokasikan bukan untuk bertahan hidup, melainkan untuk meningkatkan kualitas hidup, untuk pengalaman, untuk hubungan, untuk hal-hal yang memberi makna pada perjalanan kehidupan kita. Selain itu, ada satu pendekatan yang lebih realistis untuk menjaga keseimbangan antara menabung dan menjalani hidup, yaitu dengan melihat uang dalam kerangka waktu kehidupan. Alih-alih hanya memikirkan berapa banyak yang harus dikumpulkan, kita mulai bertanya,
apa yang seharusnya dijalani di setiap fase usia kita. Di usia 20-an, mungkin fokusnya adalah pengalaman, eksplorasi, dan keberanian mencoba hal baru. Di usia 30-an, uang bisa menjadi alat untuk membangun fondasi hidup, keluarga, rumah, atau usaha. Di usia 40 dan 50-an, uang mulai berfungsi sebagai penjaga stabilitas dan keamanan. Dengan cara pandang seperti ini, tabungan tidak lagi menjadi sesuatu yang hanya disimpan untuk satu titik di masa depan, melainkan menjadi alat yang membantu kita menjalani setiap fase hidup secara utuh. Karena pada akhirnya, keseimbangan finansial bukan hanya tentang memiliki cukup uang di akhir hidup, melainkan tentang memastikan setiap fase kehidupan tidak terlewat tanpa makna. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul sebuah gagasan yang menarik tentang cara memandang uang dan kehidupan, yaitu konsep Die with Zero. Banyak orang salah memahami konsep ini sebagai ajakan untuk menghabiskan uang tanpa perencanaan, padahal makna sebenarnya jauh lebih dalam. Die with Zero bukan berarti meninggal tanpa uang, melainkan memastikan bahwa selama hidup kita telah menggunakan uang kita pada waktu yang paling tepat untuk menjalani pengalaman, membantu keluarga di saat mereka paling membutuhkan, dan benar-benar memaksimalkan nilai uang dalam perjalanan hidup kita. Karena pada akhirnya, nilai terbesar dari uang bukan pada jumlah yang tersisa saat hidup berakhir, melainkan pada seberapa besar ia membantu kita menjalani hidup dengan utuh. Pada akhirnya, uang memang bisa memberi rasa aman, namun hidup tidak pernah diukur dari seberapa banyak yang berhasil kita simpan, melainkan dari seberapa utuh kita sempat menjalaninya. Karena uang bisa ditabung untuk masa depan, tetapi waktu hidup tidak pernah bisa disimpan untuk nanti. Dan mungkin tujuan terbesar dari memiliki uang bukanlah agar kita mati dalam keadaan paling kaya, melainkan agar selama hidup kita tidak pernah kehabisan kesempatan untuk benar-benar hidup. Jika video ini membuatmu melihat uang dengan cara yang berbeda, bagikan kepada orang yang kamu sayangi, karena terkadang tanpa kita sadari, kita terlalu sibuk mengejar angka hingga lupa menjalani hidup yang sebenarnya. Sampai jumpa di video berikutnya.